Halo, selamat pagi, sahabat bikin-bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi barengan saya Kiki. Ya, hari ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah buat bareng-bareng bikin bros mungil full dari kawat aluminium yang berbentuk bunga kayak gini. Nah, gimana guys? Lucu nggak sih? Dan teman-teman bisa bikin dalam berbagai varian warna ya. Jadi nanti tinggal dicocokin aja sama warna batunya. Kayak ini kan warna orange. Ini warna pink. Ini warna ungu. Wah. Terus ada juga warna, aduh nggak cukup tangannya. Pink nih, pink. Dan warna hijau. Ya, tutorialnya relatif gampang banget ya. Jadi insya Allah kalau nanti udah lancar, teman-teman sekitar perlu 3 menit sampai 5 menit paling lama untuk bikin bros ini. Sehingga bros ini cocok banget buat dibikin sebagai souvenir perkawinan gitu. Atau kalau kita lagi kejar tayang mau diundang ngisi bazar dan stok barang tinggal dikit. Nah, bikin aja bros model ini cepet banget jadinya. Terus bahan baku yang dibutuhkan juga nggak banyak. Kita cuma perlu bawa peniti ukuran 2,5 cm. Terus kawat aluminium ukuran 1 mm. Serta batu agate ukuran 8 mm. Halo, selamat pagi semuanya. Mbak Lilis, apa kabar? Ada Mbak Nina Albayani, Mbak Novida Eka Putri, terus teman-teman yang sudah gabung tadi dari Probolinggo, terus juga ada dari Mojokerto, Mbak Sistu di Malang, Mbak Budi Nugraheni, Mbak Rina. Selamat pagi ya semuanya ya. Semoga semangat semuanya untuk belajar bikin bros bentuk bunga yang full pakai bahan kawat aluminium. Jadi pada tutorial kali ini kita sama sekali tidak menggunakan kawat super andalanku. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman suka traveling, pindah-pindah kota, dan kadang-kadang kita pengen mengisi waktu luang ya sambil perjalanan untuk bikin-bikin aksesoris. Kalau bahan baku yang dibawa itu terlalu banyak, kadang-kadang kita kayak bingung, takut ketinggalan, takut kelupaan, akhirnya nggak jadi bawa apa-apa. Nah, kalau tutorial pagi ini bahannya cuman 2 ya, jadi kawat sama batu aja. Dan dirangkainya di peniti, sehingga ini cocok banget buat dibawa traveling dan memungkinkan teman-teman untuk tetap produktif meskipun dalam perjalanan antar kota lintas provinsi. Cie. Oke, gimana cara bikinnya? Yang pertama sekali kita potong dulu nih guys, kawat aluminium sepanjang 50 cm. Kalau teman-teman mau lebih cepat ya, dan bekerjanya biasanya di meja yang sama, Mbak Koma itu biasanya ngasih tanda di mejanya ukuran kawat. Jadi misalnya gini ya, mejanya kan ada panjang gitu, ditandain sama Mbak Koma kalau dari sini sampai sini tuh selalu 50 cm. Jadi setiap kali motong nggak pernah pakai penggaris lagi atau meteran, langsung aja cek tanda stiker-stiker yang ada di meja, karena setiap stiker ada maksudnya. Dan ini memang saya perhatikan bikin pekerjaannya relatif lebih cepet ya. Jadi kayak serut gitu. Udah kayak mesin banget, ngerjainnya tuh nggak sambil dipikir gitu. Nah, kalau teman-teman masih ragu-ragu takut 50 cm ini kepanjangan atau kependekan, teman-teman bisa potong di 60 cm ya. Jadi lebih baik kepanjangan daripada kawatnya kurang. Karena mungkin teman-teman yang ada di rumah hari ini nggak pakai batu agate yang ukurannya sama kayak saya, atau mungkin mau pakai kristal donat atau apa, itu boleh banget. Nah, setelah 50 cm, terus kita rangkailah batunya ke dalam kawat ini, dimasukin aja ya. Halo, selamat pagi Palangkaraya, Mbak Zaki, terus juga Mbak Isna Borneo, Mbak Ellen. Selamat bergabung ya teman-teman, sahabat-sahabat koleksi Kiki dimanapun berada. Juga teman-teman Jala Senastri yang besok bakalan bikin giat bareng ya. Giat bersama membuat kerajinan dari bahan batu druzi, luar biasa loh ya. Two thumbs up buat ibu-ibu angkatan laut yang selalu tetap produktif di masa pandemi ini. Walaupun nggak bisa ketemu langsung, tapi masih bisa menjalin silaturahmi secara online ya. Itu luar biasa banget, sangat menginspirasi.
Dan terus terang kita ikut terkena imbas bahagianya ya. Terima kasih teman-teman yang udah belajar di koleksi Kiki. Semoga berkah, lancar, usaha dan kreativitasnya semakin jaya. Loh, kok jadi iklan ya? Oke guys, nanti kawatnya dibagi jadi 2, persis sama panjang kayak gini. Nah berarti di bawah sini 25 cm, di atas sini 25 cm karena panjangnya harus sama ya. Jadi pas di tengah-tengah. Terus berikutnya ini adalah sebuah trik, kadang-kadang kita suka lalai atau abai, tapi kalau misalnya teman-teman sudah letakkan di tengah persis kayak gini, lipat kawatnya seperti gini, lipat. Jadi sampai kawatnya itu nggak bisa goyang lagi. Karena kadang-kadang nih ya, karena kita ngerasa udah di tengah tapi nggak dilipat, ini saya ambil lagi kawat 50 cm yang berikutnya. Oke, bismillah. Ya, kadang-kadang tuh kita masukin aja kayak gini ya, kayak gini kita masukin, terus langsung tanpa dibetulin dulu posisinya, masih ya agak-agak ruwet kayak gini, atau agak belum ditekuk dan dirapikan, langsung kita letakkan di peniti. Alah mbak, yang penting kan sama toh di tengah juga. Memang sama di tengah, tapi kalau enggak di tekan-tekan seperti ini, posisinya masih bisa berubah. Artinya dia pada saat masuk gini bisa agak geser ke kiri, agak geser ke kanan. Nah kalau dia masih bisa geser-geser, artinya kawat ini kurang kuat ya. Nanti posisinya agak melengse-melengse gitu. Dia kurang perform. Nah lain kalau misalnya teman-teman sudah lipat kanan kiri seperti ini. Saran saya lipatnya pakai tangan aja ya. Di bagian ini jangan dilipat pakai tang. Karena apa? Kawat aluminium ini adalah kawat dengan enamel atau lapisan berwarna. Makanya kawat aluminium 1 mili itu warnanya macam-macam. Ada coklat seperti yang saya pakai, abu-abu, silver, biru, pink, merah, kuning, itu ada semua. Nah kalau dia terkena benda tajam, dia akan mengelupas bentuk warnanya ini sehingga nanti akan terlihat goresan kawat di bagian dalamnya itu lebih ke arah silver. Aduh sebentar ya guys, saya minum dulu. Ini minumnya pakai gelas dari teman-teman Crafter Bogor. Apa kabar Bogor? Waalaikumsalam. Mbak Iyun dari Jambi. Oh Mbak Iyun ya, terus ada juga Mbak dari Jambi hadir. Selamat bergabung ya teman-teman. Oke, setelah di tahap ini kita masukkan kawatnya ke dalam peniti. Pada saat masukin ke peniti juga harus hati-hati ya. Karena apa? Karena kalau misalnya masukinnya buru-buru, ini kawatnya juga bisa tergores dengan penitinya. Dan dia akhirnya jadi kekelupas gitu deh kawatnya. Sayang kan ya kalau sudah dipasang dengan sepenuh hati terus tahu-tahu di tengah jalan terkelupas. Potek hati ini rasanya ya guys. Nah kalau sudah pas di tengah, kita buka nih tutup penitinya supaya lebih gampang kalau mau nguwer. Mbak kalau mau lihat dekat boleh loh. Ya, nanti misalnya teman-teman hari Rabu pas mampir belanja di koleksi Kiki, ada bikin-bikin pagi-pagi, pengen lihat tapi kok takut mendekat. Nah boleh ya lihat dekat-dekat ya. Ana juga lihat dekat-dekat. Oke ya, ini batu di tengah, diperhatiin teman-teman karena bikin benda yang kecil atau bros-bros yang kecil ini relatif lebih sulit atau harus lebih detail. Nah kemudian kawat aluminium ini kita geser satu ke kanan, satu ke kiri. Kayak gini ya. Oke, tujuannya buat apa? Tujuannya untuk mengunci agar kawatnya tidak berubah lagi. Lalu satu yang kanan ke arah atas, satu yang kanan, satu yang kiri juga ke arah atas. Nih buat yang pengen belajar bikin bros dagu wire, kurang lebih langkah awalnya juga hampir sama seperti ini ya. Nah, oke. Ini kalau tangannya keringetan, kadang kita ada ya beberapa teman-teman yang tangannya lebih mudah berkeringat atau basah. Pastikan pada saat membuat
bros ini kita sudah sedia dulu handuk kecil atau semacam serbet ya, untuk memastikan tangan kita dalam kondisi kering. Karena kalau tangan kita basah pasti licin banget untuk digerak-gerakkan. Nah setelah dia kawatnya udah sama-sama di atas peniti, bagian bawah peniti yang ini ya, atas penitinya yang ini. Lalu kawatnya kita jadikan satu. Nah geser, set, sampai dia ada di sama. Oke, sama ya. Lalu kemudian kita kelilingin nih kawatnya sambil ditarik kuat. Jadi ditahan supaya apa? Posisinya tidak berubah. Kawat kita arahkan mengelilingi batu satu putaran. Teret nih. Oke guys, kelihatan ya? Satu di kanan, satu di kiri. Oke, tampak jelas? Nah, kemudian setelah sampai di sini, kita arahkan dia kawatnya sama-sama sini ya. Nah, satu kawat ini diputer melintir di kawat yang lain. Ya pilih aja yang mana. Oke, dipelintirin ke arah kawat yang lain. Satu kali gini. Oke guys, bismillah. Lalu kita masukin batu satu kali. Ukurannya sama ya, 8 mm juga. Boleh diganti kristal donat atau manik-manik bentuk lain. Tapi nanti teman-teman hitung lagi nih karena pasti posisinya berubah. Nah, sudah sampai di sini kita langsung putar dia, kawat yang bawah putar ke sini ya. Ini diputar set. Nah, jadi kayak dibikin frame gitu. Lalu kita ambil lagi. Batunya dirangkai di satu kawat yang sama, sementara kawat yang lainnya itu akan terus mengelilingi batu. Sip, ini diputar lagi ke bawah. Gampang ya? Oke, kita masukkan lagi sampai 4 batu. Kita lilit lagi. Hah? Iya, ada apa Nana? Oke, sebentar ya. Nana ambil tisu aja loh. Gampang ya? Kebayang ya teman-teman, ini cuma dililitin aja di bawah, lewatkan ke sini. Nah. Oke guys. Masukkan lagi. Yang kelima. Kenapa Mbak Kiki jumlahnya kok 6? Karena ini sudah saya cobain, dia kalau 6 itu akan melingkar. Waduh, melingkar. Mengitari batu yang di tengah dengan pas. Nah, kan kita mau bikinnya kayak gini loh, guys. Bukan? Kalau misalnya dikasih 7 batu, dia nanti kebesaran. Kalau dikasih 5 batu, kekecilan. Tapi kalau teman-teman rubah bahan bakunya pakai misalnya kristal donat, kristal wajik, atau kristal yang bentuknya kotak, maka dia akan berbeda lagi hitungannya ya. Jadi teman-teman sesuaikan sendiri. Oke guys, nih, kurang lebihnya cuman kayak gini. Tuh gampang ya. Ini setelah dia dipeluntir. Mbak, berarti ini bisa ya dibikin jadi gelang? Betul banget, langkah yang sama kalau teman-teman mau bikin gelang simple pakai kawat wire. Kadang kan kita suka bikin loop sendiri-sendiri gitu ya. Nah itu bakalan lama banget. Nah teman-teman bikin pakai versi ini juga lebih mudah dan sama cantiknya. Di tahap ini kalau sudah selesai, selanjutnya kita akan putar dia mengelilingi batu. Nah perhatikan ya arahnya. Jadi kalau kawatnya tadi dari arah kiri, maka selanjutnya kita akan arahkan terus mengikuti batunya. Ya, ngikutin batu. Tapi posisi kawat ini kita arahkan ke luar atau ke atasnya. Nih, kelihatan ya teman-teman. Nah biasanya pada saat diarahkan pertama ini dia nggak firm banget, persis rapat. Nah selanjutnya kita akan atur-atur sambil diteken-teken
supaya posisinya rapi. Iya, Nana. Apa ya, kayak gini ya. Terus habis gitu nanti kayak gini sambil teman-teman tekan ke arah bawahnya. Awas. Nah, di bawah sini nanti teman-teman arahkan kawatnya ke bawah peniti. Satu kali sampai dia ke atas lagi, lalu diputer di bawah bunga di atas peniti. Ya, sampai di sebelah kanan sini. Satu kawat naikkan di atas bunga supaya bunganya rapat ke bawah. Kemudian setelah dia ditarik, ini ya, kawatnya satu naik ke atas bunga. Terus setelah dia rapat lagi, bergabung sama ini, kita puter lagi di bawah bunganya, tapi di atas sarangan. Nah, kalau kawat ini masih sisa, ya, teman-teman bisa lilitkan dengan cara masuk ke dalam batu. Ini masuk ke dalam batu sini. Terus kita lilitkan di batunya. Kan ke belakang lagi. Kelihatan nggak ya guys? Kelihatan ya? Terus yang di sini sama, dililitkan juga ke batunya. Nana, apa? Nana, jangan. Nana, nanti jatuh loh. Terus ya dililitkan di tengah-tengah ini. Dipotong boleh Mbak, nanti kita potong karena ini masih ada sisa kawat. Jadi sayang, masih bisa dipakai. Kalau udah. Ya. Nah, kalau sudah di sini, dia bunganya nih. Jadi kalau kawat di tengah itu tinggi, dia kayak ada lapisan kawat di tengah-tengah batu. Tapi kalau misalnya batunya tinggal dikit, yang di sini dia nggak ada. Kebayang ya? Nah. Terus bagian belakang ini kita potong pakai tang yang tajam. Tapi pastikan arah potongannya itu bisa kita tekan ke dalam. Ini kan dia potongannya ya, kelihatan kecil gitu. Kita jepit sambil kita tekan. Jadi nanti yang menjadi kunci banget adalah kalau teman-teman udah selesai brosnya, itu diraba, dia tidak akan terasa tajam atau kasar. Jadi harus benar-benar rasain gitu ya. Nah kemudian kalau ini belum rapi, ini sambil kita angkat frame yang di kanan kiri sambil dibentuk supaya dia berpola bunga. Ini kalau dipikir-pikir sisa kawat ini bisa ya dikasih uwer 2. Terus teman-teman coiling jadi dia kayak ada tangkainya. Sebuah model baru. Jadi nanti ini di uwer. Ini juga saya baru nemu sih idenya sambil live. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya pengen, aduh aku nggak mau bikin yang persis sama. Aku mau dikasih tangkai. Nah bisa bikin kayak gini.
Bang ya, jadi kalau misalnya cuman bunga aja kan kita potong kawatnya 50 cm. Tapi kalau teman-teman potong sambil lebih panjang, mungkin teman-teman bisa bikin kayak tangkai gini. Ini sekitar 60 sampai 70 cm. Jadi sisa kawatnya bisa kita jadikan kayak tangkai. Oh. Iya Nana. Iya Nana. Ini kalau di ups. Oh, tapi kayaknya nggak usah pakai tangkai ya. Ini selera sih, tapi kalau teman-teman suka pakai tangkai boleh. Nah, kalau misalnya tangkainya nggak mau dipotong, ini bisa kita rapetkan terus ya sampai bawah sini. Lalu kita lipat ke tengah. Maaf. Ya, jadi dia kan di wur-wur terus dilipat ke tengah gini. Nah, tapi jangan lupa kawat yang sambungannya kita tekan ke bawah. Jadi ininya ditekan ke bawah. Ya supaya kalau ditekan dia jadi kayak gini. Tuh. Ya, batu hijaunya tapi yang di tengah jadi ketutup sih. Ujung-ujungnya kalau di coiling gimana bisa disembunyiin? Ujung-ujungnya disembunyiin. Kalau di coiling kan ujungnya tinggal dibikin ukuran ini aja Mbak. Tapi kalau kawat tipisnya kan tinggal ditekan aja ya, kayak coiling biasa. Oke, tapi tetap ya, kalau nggak mau pakai tutupan spiral di tengah, maka kita potong aja kawat sisanya. Oh. Supaya dia jadi kayak gini aja. Nah, ya. Terus, kalau bagian belakangnya masih belum rapih, kita ambil tang yang datar sambil ditekan-tekan. Diatur posisi belakangnya sehingga belakangnya juga rapi. Kadang-kadang kan kita pas ngikat atau nge-wrapping itu tenaganya kurang ya, sehingga dia jadi kayak kurang rapat. Cuman kalau udah sering bikin sih nanti otomatis ya tangan kita bakalan jadi kuat dan keras gitu, sehingga dia relatif lebih rapih jadi hasilnya. Tinggal uran yang mengelilingi ini yang harus diposisikan ke atas supaya dia terlihat kayak bunga. Nah, harus mulai mencucu ya supaya tekanannya lebih mantap. Gimana guys? Gampang ya? Nah, kalau kecil gini lebih bagus sih dipakai buat sehari-hari. Dia nggak terlalu apa ya? Maksudnya brosnya bisa buat ngikat kerudung atau bagian baju supaya dia tidak bergerak, tapi juga tidak terlalu menarik perhatian. Beberapa orang nggak terlalu suka bros yang gede banget, karena kalau terlalu besar kayak aduh berat banget Mbak, kesannya nanti malah diliatin orang terus pakai brosnya nih. Kalau sekecil ini dia nanti jadinya cuman kayak plek gitu. Gimana guys? Susah? Mudah? Mudah-mudahan bisa ya. Kalau bros yang saya bikin ini kan rata-rata warnanya satu ya, pink, hijau, ungu gitu, terus orange. Nah, sebuah trik lagi kalau teman-teman mau jual dan lebih mudah laku, teman-teman bisa variasiin warna-warnanya dari jadi beberapa warna. Jadi kayak misalnya hijau, kuning, merah, biru, putih kayak pelangi gitu. Tujuannya apa? Cocok dipakai baju hijau, baju pink, baju merah, baju kuning, semua bisa. Itu juga membuka potensi lebih besar orang untuk beli produk kita karena merasa bisa dipakai untuk banyak baju, tapi bikin brosnya dibeli cuma satu ya. Jadi lebih baik sih dibikin aja kayak gini. Ini biasanya saya jual harganya 25.000, tapi kalau beli 5 bonus 1. Jadi per buahnya jatuhnya 20 ribuan ya. Bikinnya cepet dan relatif apa ya, mudah juga sih. Karena nggak harus butuh skill wire yang terlalu rumit untuk mengerjakannya. Jadi
Insya Allah buat teman-teman yang sebelumnya bahkan nggak pernah pegang kawat wire, untuk bikin project ini pasti bisa. Pokoknya yakin dulu ya, meskipun di awal-awal mungkin kita kayak harus ngabisin bermeter-meter kawat gitu buat latihan. Nggak apa-apa, namanya juga baru pertama. Otomatis tangannya biasanya sih belum terlalu belum terlalu lemes untuk nekan-nekan kawat. Bagaimana Mbak yang hadir di sini? Rasanya bisa bikinnya atau tidak? Mau coba ikut bikin, Mbak? Nah, sekarang Mbak siapa namanya? Maaf. Reta. Di sini ada Mbak Reta, guys. Hai Mbak Reta. Tetap menjalankan protokol kesehatan loh ya. Mbak Reta juga pakai masker, mampir ke sini. Biasanya belanja di toko koleksi Kiki. Nah, terus sekarang Mbak Reta mau ikutan bikin. Maaf, mungkin bisa di sebelah sana sedikit ya Mbak Reta. Nah, ini saya potongin kawat 50 cm. Nah, ini penitinya buat Mbak Reta. Oke. Nanti batunya pakai yang ini ya. Nah, oke teman-teman, kita ulangin lagi ya buat yang tadi baru bergabung, mungkin nggak ngikutin dari awal. Pertama, potong dulu kawat aluminiumnya sepanjang 50 cm. Ukuran kawatnya yang 1 mm. Mbak, gimana nih aku nggak punya kawat aluminium, aku boleh nggak pakai kawat tembaga? Sebenarnya boleh. Tapi tekstur dari kawat aluminium itu berbeda sama kawat tembaga. Kawat aluminium lebih lentur dan mudah digerakkan dibandingin kalau kawat tembaga. Jadi kalau pakai kawat tembaga 1 mm juga, dia itu akan lebih keras. Sementara kalau pakai kawat aluminium lebih bersahabat sama tangan, terutama teman-teman yang baru pertama kali bikin ya. Nah, kemudian letakkan batunya pas di tengah. Ini kita pakai yang size 8 mm. Mbak, saya nggak punya batu 8 mm, boleh nggak pakai 6 mm? Kalau 6 mm buat tengah kekecilan ya. Lebih baik sih diganti ke 10 mm atau pakai yang kristal donat, itu masih bisa lah. Kalau teman-teman ganti batunya kekecilan, jangan kaget kalau hasil akhirnya nanti juga akan berubah atau berbeda dengan yang di tutorial. Jadi kalau mau aman sih pakai yang sama persis dulu. Setelah itu kalau mau divariasi nanti teman-teman bisa ganti menggunakan bahan baku yang berbeda. Setelah batu pas di tengah, kawat yang di belakang itu digeser satu ke kanan, satu ke kiri. Oke, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengikat batu biar dia tidak goyang. Kemudian kawat yang dari belakang diarahkan ke depan. Satu kali, yang sebelah sananya juga diarahkan ke depan. Sambil ditarik kuat ya. Sehingga posisinya nanti seperti ini. Kalau ditariknya nggak kuat, dia masih nggak rapat atau masih ngambang. Tapi kalau dia ditariknya kuat, dia rapat banget. Kawatnya nempel ke permukaan penitinya. Nah, kalau dia diikat kayak gini, ini juga akan menjaga batunya nggak melengseh naik. Jadi kadang-kadang kalau dia batunya nggak diikat, batu yang di tengah ini masih bisa goyang kanan kiri. Jadi buat teman-teman yang suka bikin bros dagu, tapi kok masih goyang ya ke kanan ke kiri, biasanya karena pas ngikat pertama kali dia nggak kuat atau tidak rapi. Setelah kawat aluminium kanan kiri ada di atas, arahkan kawatnya mengelilingi batu, dijadikan satu biar arahnya sama ya. Jadi dikumpulin dulu jadi satu, setelah dia berkumpul jadi satu dikelilingin ke batunya. Oke. Dikelilingkan ke batunya kayak gini. Oke. Jadi dia tuh satu. Oke ya, Mbak kalau mau pakai kristal ukuran 8 mm ya? Betul, kalau mau pakai akrilik juga boleh ya, pakai yang 8 mm. Terus di salah satu kawat, nih kawatnya dibuka bagi dua. Di salah satu kawat rangkailah batunya. Nih, yang berpandangan hidup positif harus hati-hati ya, mungkin nggak ketemu lubang. Terus kawat yang satunya ini dililitkan ngelilingin batu. Oh salah ya, ini
Ini pertama kita kunci dulu kawatnya yang di sini, kita kunci dulu, kelilingin gini, set, set, ya. Setelah dikunci, baru kawatnya ini kita kelilingkan ke batunya, ya. Satu kali. Masukkan lagi batunya. Oke, kawatnya puterin lagi satu kali. Kelihatan ya? Masukkan lagi warna batu yang berbeda. Kelilingkan lagi satu kali. Nih, jadi dia kayak oke guys. Betul Mbak, saya pakai batu agate yang ukuran 8 mm. Boleh yang cutting, kalau pengen kesan shiny tapi pakai yang polos juga bisa. Kenapa saya kok pakai batu, kok nggak pakai akrilik aja Mbak? Supaya harga jualnya itu juga kadang-kadang kita gini ya. Maksudnya pakai akrilik manik plastik, bahannya mungkin sekitar habis 3.000 gitu ya. Nah dijual maksimal paling jauh ya 6.000, 7.500 gitu. Nah tapi kalau kita pakai batu dengan jam pengerjaan yang sama, bahan bakunya memang lebih mahal. Tapi biasanya satu bros ini saya jualnya harga Rp25.000. Kebayang ya? Jadi untuk 5 menit yang sama pengerjaan, keuntungan yang saya dapatkan jadi lebih besar karena harga bahan bakunya juga lebih banyak. Kalau pakai bahan yang murah kita nggak bisa jual lebih mahal. Oke, ini sudah dililit 6 butir. Terakhir kita lilitkan satu kali mengelilingi kawat. Jadi dia sampai berhenti ya. Oke. Nah kalau dia sudah sampai di tengah kita gabungin jadi satu nih sama temennya. Lalu yang ini kita putar melingkar mengikuti batu. Sambil diputar sambil diatur ya posisinya supaya apa? Supaya frame yang kawat-kawat ini ada di sisi paling luar. Jadi bunganya kayak dibungkus sama oke, kelihatan ya teman-teman. Ini dia kawatnya di luar-luar dia jadi lebih bagus. Saya pakai kawat penitinya 2,5 cm. Mau pakai 3 cm juga bisa sih Mbak. Nggak terlalu, mungkin nanti akan ada ekstra lebih panjang gitu ya. Terus ini diarahkan ke belakang. Oke, sambil diatur. Oh, salah lewat. Ini diginiin ya teman-teman. Sudah sampai di sini, sudah diatur dia dililitkan ke bawahnya peniti. Di sini dililitkan ke arah bawahnya peniti satu kali. Nah ini pada saat ngelilit perhatiin ya jangan sampai penitinya jadi nggak bisa ketutup atau kebuka. Kadang ketahan sama kawatnya sehingga dia nggak bisa rapih. Terus diatur-atur posisi brosnya ini supaya dia bagus. Setelah kawatnya naik ke atas dikelilingkan di bawah bunga. Dikelilingkan di bawah bunga kayak gini ya, tapi di atasnya peniti ya. Setelah dia sampai di pojok yang sebelah sini, ambil satu kawat yang panjang, arahkan ke atas batu.
Lalu masukkan di tengah-tengahnya ya, tarik yang rapat. Kemudian ini digabungin lagi, lilingkan lagi ke bawah batunya. Oke, kalau sudah selesai, ini kawatnya bisa dipotong dan disembunyikan di bawahnya batu, tapi di atasnya peniti. Misalnya dipotong ya. Terus teman-teman tahan pakai kawat, sisip-sisipin di dalamnya batu. Ya, jadi disembunyikan di batu-batu sini. Kalau dia misalnya keluar ke sini kawatnya, nah kawat yang panjang ini kita potong pakai tang potong yang tajam. Kemudian ujungnya kita kasih tang, kita tekan ke arah bawah supaya nggak lancip atau nggak tajam-tajam gitu ya. Nanti kalau dipakai ada tajam-tajamnya malah nggak nyaman atau takutnya ngena-ngenain di kerudung kita. Nah bagian bawah itu kan tampilan pertama seperti ini. Kalau teman-teman mau, kita bisa tekan pakai tang supaya dia lebih rapi masuk ke arah dalam. Kalau mau divariasi tadi ada di video yang pertama ya Mbak Wijita, nanti bisa diputar ulang. Yang ini benar-benar persis dengan tutorial tanpa ada tambahan variasi. Sehingga brosnya nanti jadi kayak gini, teret. Ya, ini persis sama yang ini. Nah, nanti tinggal teman-teman atur-atur. Dan dia pastikan ya masih mudah ditutup pakai penitinya itu jangan sampai sumpek di belakang. Karena kalau terlalu sumpek nanti juga jadi nggak bisa dipasang. Gimana Mbak, berhasil? Oh, coba lihat. Mananya yang nggak jadi? Oh ini hasilnya seperti ini ya, lumayan ya guys. Oh ini pas nguwer belum, ini pas muter Mbak seharusnya sambil diarahkan ke atasnya sini. Oke, ini iya lilitannya ya, kurang sedikit kok ini. Oh iya ini juga baru 5 ya. Kalau 5 dia nggak bisa bunderser ya, harusnya batu yang di sini 6. Yang di tengah 1, jadi ada 7 batu semuanya ya. Nah ini nanti bisa Terus kalau warnanya satu warna kan cuman bisa dipakai baju orange nih. Tapi kalau ada warna-warni kayak gini dia kayak bisa masuk di beberapa baju. Oke guys, kira-kira gitu dulu pertemuan kita hari ini. Selamat nyobain ya buat teman-teman yang ada di rumah. Semoga satu model baru ini bisa menjadi tambahan variasi untuk tokonya. Makin banyak penggemarnya. Jadi makin banyak yang pesan juga di toko teman-teman. Karena ada model baru nih guys. Harga jualnya sendiri dicocokin ya sama bahan baku yang teman-teman gunakan. Tapi saya sendiri kalau misalnya pakai batu agate ukuran 6 mm. Dengan bahan baku yang saya sharing tadi saya akan jual seharga 25.000 per buah. Kalau beli 5 saya kasih bonus 1. Jangan lupa siapin juga kemasannya. Mungkin bisa dikasih plastik klip gitu ya, ditambahin stiker atau kotak dari hardbox yang keras gitu. Supaya produknya jadi lebih menarik dan orang juga kalau misalnya mau ngasih kado. Seperti sebentar lagi kan kenaikan kelas gitu ya, mau ngasih bu guru, ngasih guru ngaji itu jadi kayak lebih pantas dan lebih mudah sebab sudah ada kemasan cantiknya. Nah untuk minggu depan, ya betul sekarang saya akan coba siapin materi minggu depan di akhir acara bikin-bikin pagi-pagi. Kita akan bareng-bareng bikin treret kayak gini guys. Wow, kalau dipasang di sini ya ala-ala putri Arab. Dia sama bahan bakunya full semuanya dengan menggunakan kawat aluminium. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ikutan praktek yang minggu depan bisa sekaligus siap-siap
beli kawat aluminiumnya banyak sekalian ya, supaya nanti bisa buat praktek materi hari ini sekaligus juga praktek materi minggu depan. Duh, itu gimana Mbak bikinnya Mbak? Aduh kayaknya pusing. Enggak kok. Nanti kalau sudah tahu triknya ternyata ini bikinnya gampang banget. Full ya semuanya pakai kawat aluminium tanpa kawat super, termasuk pada saat masang mutiaranya. Cuman untuk cantelan yang di bawah ini saya pakai paku paku headpin warna emas bakar. Tapi kalau teman-teman mau kasih kawat tembaga sebenarnya bisa ya, atau kawat aluminium nggak bisa sebab kita bawahnya ini pakai mutiara air tawar, dan mutiara air tawar biasanya cuma muat 0,6 sama 0,8. Kalau sudah 1 mili dia nggak cukup. Jadi pasang. Cakep ya. Tungguin ya minggu depan teman-teman buat belajar bareng bikin ini. Untuk yang ikutan bikin dan posting, jangan lupa kasih hashtag bikin 2 pagi 2 atau bikin pagi-pagi supaya postingan teman-teman bisa terfeature dan dilihat lebih banyak orang. Sampai jumpa minggu depan guys. Dadah.